Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa sayyidi sadat wa alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa bismillah. Alladzi yatadahharu. Al-Fatihah. Kita lanjutkan aforisma guru Alexandria atau Al-Imam Ibnu Athaillah ya, Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandarani. Kemarin kita baca dulu buntutnya ya. Manakala kita berbuat dosa atau terjerumus sudah terlanjur melakukan satu tindakan dosa, maka jangan sampai tindakan dosa itu menyebabkan kita putus asa untuk meraih derajat istiqomah di sisi Tuhan. Apa sebab? Boleh jadi itu adalah dosa terakhir kita yang ditakdirkan terjadi kepada kita. Kemudian summa asyara, lantas memberi isyarat. Lantas memaparkan, mendedahkan siapa musannif mu'alif ilama terhadap hikmah ini yang kita bahas ini, ilama yakunu sababan terhadap segala apa yang menjadi sebab firujui untuk segera bergegas menuju Allah, maknanya bertaubat. Banyak istilah untuk ini ya. Inda suduri dzanbi, manakala terjadi satu dosa. Faqala, lantas beliau membacakan aforismanya. Jadi ini adalah tetap kita ingin meraih makom istiqomah, hanya saja dalam perjalanannya boleh jadi kita berbuat dosa. Sebenarnya manusia jauh sebelum lahir sudah wali kita, sudah sufi kita sekurang-kurangnya dengan dua pendekatan. Pertama, kita sudah berada di makom syukur. Buktinya apa? Allah bertanya, lebih tepatnya ingin memastikan ya, supaya kita tahu, Allah sudah maha tahu ya. Yakni alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, tidakkah aku ini Tuhan kalian semua? Lantas para arwah ini menjawab, qalu bala syahidna. Ini kita sudah berada di makom syukur. Hanya ketika rohani ini menubuh, berkorporealisasi. Korporeal ini tubuh ya. Maka komunikasi zaman sekarang, komunikasi digital disebut dekorporealisasi. Menghilangkan fungsi tubuh atau bodiless. Sudah tidak bertubuh lagi. Kita bahkan bisa berada di 1000 tempat sekaligus. Kalau siaran langsung, Zoom atau apa, Google Meet dan seterusnya ya. Tapi tubuh kita entah di mana, sehingga tidak ada bersinggungan. Tidak ada jiwanya lah di sana itu. Dan itu ciri komunikasi digital, misalnya cara hidup digital. Dulu orang bertransaksi ini dengan barang, disebut barter. Barang dengan barang, saya punya 3 ikat gandum, ditukar dengan 10 buah kelapa misalnya. Atau 10 ikat gandum ditukar dengan seekor kambing. Tapi belakangan ada kambing yang kenakalan remaja, versi Pak Pin ya, kucing gitu. Kucing masih SD tiba-tiba sudah bunting, itu kucing kenakalan remaja atau juvenile delinquencies. Tapi kemudian diganti uang, kertas, koin ya, lalu kertas. Sekarang kertas sudah tidak ada, paperless, less itu hilang, lenyap. Kertas diganti dengan kartu. Kartu juga sudah tidak ada, sekarang cardless, sudah tidak pakai kartu lagi, sudah dengan digit ya. Hanya apa? Kalau di HP itu ada. Jadi kalau kita pencet itu ada ucapan, karena HP saya berbahasa Arab jadi ahlan wa sahlan bi mobile banking. Nah, itu selamat datang di mobile banking itu. Welcome ya. Di mobile banking. Ternyata tidak ada bahasa Arabnya banking itu. Kepleset atau apa, maka satu-satunya adalah Allah mengilhamkan kita jalan pulang. Apa itu? Ya kembali kepadanya, rujuk tadi itu. Ini bahasanya yusron banget, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, taubat ya. Taubat itu bahasa kita Heri ya. Kita yang masih normal, masih hidup untuk yusron bukan. Bukan taba ya tubuh taubatan. Tapi kalau bahasa yusron roja'ah. Sudah roja'ah kembali. Bahasa kita ya taba'ada itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza arotta ayyaftahalaka
Babar roja'i fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ayyaftahalaka babal khaufi fashhad ma minka ilaihi. Idza aradta, jika menghendaki kamu, siapa kamu, ayyaftaha, agar membukakan siapa Allah, laka padamu, apa yang dibuka itu babar roja'i, terhadap pintu roja, untuk sampai ke makom roja, yakni senantiasa berharap padanya. Fashhad, ini caranya adalah maka saksikan, ketahuilah, perhatikanlah, atau bahasanya renungilah tadi, ma terhadap segala apa minhu yang bersumber atau datang dari Allah, banyak isinya ini, ilaika padamu. Tengok saja misalnya apa yang dari Allah ini. Di sini ihsan mungkin ya. Ihsan, oke. Ihsan. Coba kita, meskipun sebenarnya tidak mungkin ya. Bagaimana itu di Quran itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu bermaksud menghitung-hitung kalian ini nikmat Allah, tidak mungkin bisa. Ambil saja ihsan, apalagi misalnya is'af. Is'af ini bantuan. Altaf. Kemudian apa lagi? Taufik. Waduh, banyak sekali ini. Banyak sekali ya dari Allah itu. Karom, oke, karom, kemuliaan. Fadol. Waduh, banyak sekali ini. Detak jantung, denyut nadi, aliran darah. Apa tadi yang disinggung Ustadz Nafis itu nikmat ijad dan imdad ya. Baik itu yang lijalbil manafi maupun lidaf'il mador. Itu semua kita tidak bisa menghitungnya, mengkalkulasinya. Tidak ada, kita tidak punya kalkulator. Bahkan Tuhan kerap kali memberlakukan kalkulator langit. Kita tidak berbuat apa-apa, tanda kutip ya, kalkulator langit. Kita tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba meraih apa-apa. Kadang kita tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba kita ketiban sial berupa apa-apa. Dan ini seringkali, kerap kali terjadi. Tapi kalau kita memperhatikan ini, mari kita perhatikan pertolongan, taufik, apa lagi, inayatullah, ya inayah, oke, supaya banyak saja perbendaharaannya. Wah, banyak sekali ini. Banyak sekali, bahkan tak terhingga, tak terperi ya. Maka perhatikanlah itu yang dari Allah itu, apakah inayah, fadol, taufik, ihsan, is'af, altof, dan apa lagi, kok alton nih, altof ya, sorry. Karom, dan banyak lagi tak terhingga itu. Salah satunya yang senantiasa tidak boleh berhenti kita syukuri adalah nikmat menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nikmat menjadi bangsa Indonesia yang damai, yang aman, semuanya tentram dan seterusnya. Kita merasa semakin damai kalau tidak bermedsos. Di medsos ini gahar sekali bangsa Indonesia ya. 150-an juta pengguna medsos itu di Indonesia. Ya kurang lebih segitulah itu yang menggunakan internet ya, jasa internet. Dan 87% diantaranya ya berarti 110-an juta ya, lebih kurang, itu semua yang ugal-ugalan, barbar, apalagi urakan, bahasanya Heri apa tadi itu ya. Oh, itu semua yang ugal-ugalan itu terjadi. Tapi kalau kita melihat di dunia nyata betapa ramah, betapa santunnya bangsa Indonesia ini. Hanya kita kadang sering minder itu saja. Dan ini berkali-kali ya, mungkin kita buat petisi saja, usul ke negara supaya sejarah ini tulisan atau manuskrip atau reportase tentang sejarah kita seharusnya diganti. Tidak benar kita dijajah Belanda 350 tahun, itu bohong itu. Itu ahistoris, pembohongan sejarah. Kalau melihat kultur stelsel, politik tanam paksa atau kerja rodi, saya pernah tulis itu, nanti cari tulisan Anda ya, Kiai dan politik kultur stelsel. Anda cari, klik di Google itu nanti banyak tulisan saya tentang itu. Ya kita 30 tahun saja tanam paksa ini, atau 35 tahun. Jadi kita dijajah tidak lebih dari itu. Terus selama 350 tahun ngapain? Ya mereka datang, berdagang, dan seterusnya. Dan itu normal, bukan penjajahan. Tapi di pelajaran-pelajaran sekolah, TK atau SD lah sekurang-kurangnya, sampai perguruan tinggi, kita percaya bahwa kita dijajah 350 tahun. Dan itu membuat bangsa kita minder. Nah itu seharusnya diganti itu. Ya karena sejarah ditulis memang Belanda, peneliti semuanya itu datang dari sana ya. Christian Snooker Groenyer, banyak sekali itu ya. Dan seharusnya ini kita ganti. Kita tidak betul dijajah selama itu.
Itu tidak betul. Bukti-buktinya loh enggak ada. Siapa Spanyol menjajah Amerika Latin ini tidak lama, sebentar saja. Tapi di sana bahasanya bahasa Spanyol. Bahasa Latin. Dan banyak orang-orang yang mirip itu. Nama-namanya nama Latin di sana, ya kan? Al Pacino Rojali, ya kan? Nur ya. Nah, itu dia. Seharusnya diganti supaya kita tidak jadi bangsa minder ya. Seharusnya. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Yang penting kita ketahui saja. Kemudian wa idza arata yaftah laka babal khauf, kalau kamu ingin dibukakan pintu khauf, maka fasyhad ma minka ilaihi, maka renungi, saksikan, lihatlah, ini tidak hanya dengan mata ya, tapi dengan pemikiran, dengan hati. Apa ma minka, segala apa minka yang segala persembahanmu, minka ya, yang bersumber darimu, persembahan segala persembahan minka darimu ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arata ayyaftaha, membukakan Allah, siapa Allah laka, boleh dibaca yuftaha ya, tapi Allahnya dihilangkan. Tapi lebih pas karena ada Allah di syarahnya ini, syarah Imam Asy-Syarqawi, maka yaftaha. Kalau engkau menghendaki yaftaha untuk membuka Allah, siapa Allah laka, padamu, babar roja, pada pintu roja, ya fihi, di dalam roja itu, atau fihi di dalam fatah itu, atau futuh itu, maka fashhad atau istahdir fi nafsika. Hayati, renungi, hadirkan, tumbuh kembangkan, upgrade lah dalam jiwamu, dalam dirimu, segala apa, huwa wasilun, huwa yang ialah adapun huwa wasilun, segala apa yang datang atau anugerah minhu dari Allah ilaika, padamu. Di sini disebutkan konkret langsung ini beberapa contoh minjal bil manafi, tadi sudah disinggung Ustaz Nafis ini. Nah, imdad ya, anugerah Allah itu. Yakni kita menghimpun, menerima banyak sekali akses manfaat, fasilitas-fasilitas berupa kebaikan. Ini di papan ini sudah ada ya. Wadaf'il madhar, dan Allah menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Ini dia. Min haini kaunika fi batni ummika, sejak engkau berada dalam rahim ibumu. Kata dayat perut ya, padahal di dalam perut ini banyak ini. Ilal waqt, sampai waktu alladzi anta fihi, yang kau jalani saat ini. Ya sampai sekarang, mari kita renungi itu. Fa'idha syahidta, manakala engkau sudah merenungi, mempersaksikan, melihat, zalika, kepada itu semua, ma minhu ilaika, atau wasil, adalah itu, maka kelak ghalaba alaika, akan menguasai, alaika, terhadap dirimu, halur roja, kondisi spiritual berupa roja. Ini belum makom ya, baru hal ya. Tapi sudah istimewa ini. Wa'adamul ya'as, dan hilangnya keputusasaan. Mir rahmatihi, terhadap rahmatnya Allah. Bayangkan ya, para pendosa seperti kita oleh Allah dikhitab sebagai hamba. Ini kan harus kita syukuri ini. Qul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyah, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan, yang ugal-ugalan, urakan, melampaui batas itu sudah jelas para pendosa. Ini maknanya adalah kemudian la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa. Bayangkan pendosa saja disebut dengan wahai hambaku. Ini betapa rahmatnya Allah itu wasiat ya. Betapa rahmatnya Allah itu melampaui segala ekspektasi harapan, bahkan melampaui murkanya sendiri dia subhanahu wa ta'ala. Walau ma'al wuku, meskipun terlanjur berbuat fidzanbi, dalam satu dosa. Oke. Kemudian wa idza ghalaba 'alaika ar-raja wa khifta ayyuka kadzalika fi mukhalafatihi, dan manakala ghalaba 'alaika, menguasai 'alaika, memenuhi 'alaika terhadap dirimu ar-raja, kemudian wa khifta, takut engkau ayyuka untuk terjerembab, sekali lagi ya, dzalika roja yang berlebihan, ini kita bisa menyebutnya dengan pseudo roja, dengan kuasi roja. Fi mukhalafatihi, untuk bermaksiat kepada Allah, menentangnya subhanahu wa ta'ala. Pada satu sisi, di sisi lain wa aradta ayyaftahalaka babal khauf, dan engkau menghendaki untuk membukakan Allah laka padamu babal khauf, pada pintu khauf,
Liyakfika an dzalika, agar Allah mencukupkan dirimu dengan khauf tadi itu. Fashhad ay istahdir fi nafsika. Renungi, hadirkan, hayati dalam dirimu ma huwa wasilun minka. Segala persembahan minka darimu ilahi kepada Allah. Ternyata persembahan kita bukan ibadah, bukan ketaatan, alih-alih ibadah, ketaatan, pengabdian, malah minal mukhalafat wal isyan, naudzubillah ini ya, wasu'il adabi. Menentangnya, bermaksiat kepadanya, penentangan-penentangan, kemaksiatan-kemaksiatan, serta kekurang ajaran. Nah, Dayat maunya pakai terjemahan yang agak puitis. Wasu'il adab ini tidak terpelajar, kurang tepat di sini. Baina yadaihi, di hadapan Allah. Faida syahita, manakala sudah merenungi kamu, sudah kau renung insafi ya. Zalika, kepada semua itu, minka ilaihi tadi ya, wasilun minka ilaih, atau minal mukhalafat, isyan, su'il adab, dan seterusnya. Ghalaba alaika halul khauf. Kelak akan menguasai alaika terhadap dirimu apa? Halul khauf. Kondisi spiritual berupa khauf. Yang dengan itu kafayakufu fatakuffa an mukhalafatihi. Maka seketika terhenti atau berbalik engkau ya, terhenti an mukhalafatihi, untuk menentang Allah. Farroja wal khauf halani. Jadi dengan ini kan lantas kita punya narasi penyeimbang. Seimbanglah kita, maka roja dan khauf atau harap-harap cemas itu halani. Dua kondisi yang sya'ani, yang tumbuh keduanya anil musyahadatain, dari dua syahadah. Ini kita perhatikan teman-teman, ada dua fashhad di sini ya. Ada dua fashhad ini. Apa yang Allah anugerahkan padamu atau persembahanmu kepadanya. Jelas serba kurang itu ya, karena kita terbatas. Kuang gitu, kuang ya. Al-mazkurotain yang sudah disebutkan keduanya. Wasyabbahahuma, dan mentasbih, menganalogikan. Ini istilah nahwu dan istilah balaghah sedikit ini. Wasyabbahahuma, dan mentasbih, menganalogikan musannif mu'allif huma pada keduanya, ay khauf roja tadi, bisyai'in alaihi babun mughlaqun. Bisyai'in dengan satu gedung, satu geraha, alaihi babun mughlaqun, yang mana pintunya terkunci. Nah, perumpamaan analogi seperti ini isti'arotan. Ini bukan makna denotatif, tapi makna konotatif. Makna denotatif ini makna hakiki. Denotatif, makna hakiki. Kalau makna konotatif, makna, mungkin ada yang tahu? Konotatif, makna majazi, ya betul ya. Oke, beberapa sudah tahu ya, sudah keren lah itu. Bil kinayati, dengan kiasan tertentu. Wal bab, adapun bab takhilun, ya pintu yang dimaksud tentu bukan pintu tapi pintu imajiner. Nanti kita ulas sedikit ini. Wal fatah, futuh yang dimaksud tarsyih. Tarsyih ini maknanya banyak, tapi dalam istilah balaghah beda. Menurut bayaniyin, menurut ahli bayan ya. Tapi ini bisa kita artikan tarsyih adalah tujuan utama. Tarsyih adalah orientasinya. Au al-idhofah lil bayan, atau bab yang dimaksud babur roja atau babul khauf itu lil bayan, berfungsi sebagai penjelasan. Mari kita lihat sedikit ya. Waktu ngaji burdah itu secara bertahap kita sembari belajar balaghah, entah 3 atau 4 pertemuan waktu itu ya. Badi terutama yang diulas, karena di syarah Imam Bajuri itu banyak menggunakan term itu, maka terpaksa sedikit kita. Nah, kira-kira seperti ini. Misalnya teman-teman membaca Quran, ada ayat misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalna ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Allah menurunkan kitab. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun, ini kitab Quran, anzalna. Betul ya? Ada di surat apa ini? Anzalnahu ilaika. Tujuannya litukhrijan nas. Ada di surat apa? Nanti cari sendiri ya. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Oke, coba kita lihat ini. Apa mungkin kitab itu bisa mengeluarkan orang, umat manusia, dari zulumat ke cahaya? Berarti yang dimaksud ini hidayah. Salah satu fungsi Quran. Tidak semuanya ya. Atau begini. Bagaimana ada contoh lain di Quran itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yashtarawuna ad-dhalalata alladzina yashtarawun. Betul ya? Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka semua ishtarawud dhalalah. Memperjualbelikan atau menjual dhalalah. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata, membeli dhalalah dengan menjual hudan. Fama rabihat tijaratu wa makanu muhtadin. Apa bisa kita membeli dhalalah dengan menjual hudan? Berarti maknanya ini ikhtaru, memilih ya. Nah, seringkali Quran pakai bahasa seperti itu. Jadi dalam isti'arah ini kalau teman-teman ngaji nahwu itu gampang, lebih gampang memahami. Jadi isti'arah ini sedikit saja, rukunnya adalah musta'ar ya, musta'ar minhu. Lalu musta'ar lahu, lalu isti'arah. Ini teman-teman bisa musyabbah bih, kemudian musta'ar lahu musyabbah, dan isti'arahnya adalah adat tasbih atau wajah sibihnya. Wajah tasbih atau wajah sibihnya. Dulu teman kita oleh Ustadz Sapi itu dipanggil wajah sibih. Gini jah katanya. Nah, kita ambil contoh sekarang begini. Lah kemudian dalam musta'ar ini berdasarkan ciri-cirinya 3 memang. Salah satunya tasyrih. Mutlak dulu. Mutlak, tasyrih, tajrid. Atau mujarrodah, mutlaqo, boleh pakai bahasa itu ya. Kalau yang versi Nadoman itu mutlak, tajrid, dan tarsyih yang di sini ada. Yang tarsyih itu apa? Hanya menyebutkan musta'ar minhu. Yang tajrid apa? Hanya musta'ar lahu atau musyabbah saja. Kemudian yang mutlak tidak menyebutkan dua-duanya. Contoh sama dengan begini. Aku melihat singa di podium. Ra'aitul asad fil mimbar. Aku melihat singa di podium. Singa itu berarti orang yang kualitasnya seperti singa. Yang dimaksud orang itu. Atau tola'al badru alaina. Apa betul di hadapan kita ini terbit rembulan? Ternyata yang dimaksud itu cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi Muhammad tidak disebut. Justru watak rembulan. Justru wataknya asad. Tapi kok di mimbar? Apa ada singa di mimbar? Berarti kan hanya nyebut musyabahnya saja. Seperti singa saja. Oh berarti itu bukan singa. Tapi mungkin singa podium, orator, tukang ceramah atau apalah yang mengaum suaranya apa dan seterusnya. Oke. Lalu yang di sini disebut tasrih. Kenapa? Karena hanya menyebutkan musta'ar minhunya atau musyabbah bihnya saja. Nah, maka redaksinya kira-kira seperti ini kalau pakai contoh tadi itu. Sama dengan ishtarawud dolalah. Coba jual beli dolalah. Wataknya jual beli itu apa sih? Robihat tijaratuhum. Berharap untung dari jual beli itu. Tapi kok dolalah apa bisa dijual? Ini maknanya orang yang lebih memilih dolal. Yang menggadaikan petunjuk atau Islam atau Quran. Ya hanya demi kepentingan nafsunya yang cenderung kepada dolalah daripada hudan. Nanti bisa diulas oleh Ustadz Falah ya atau Ustadz Yani. Biasanya ada ya. Ya begitu ya Ustadz Yani ya. Ada tasbih itu kan biasa itu. Sama dengan contoh lain. Lalu yang mutlak ini tidak nyebut dua-duanya. Ittabi'un nur, ikutilah oleh kalian an-nur pada cahaya. Alladzi unzila ma'hu, yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Mengikuti cahaya yang diturunkan. Dua-duanya bukan itu. Yang diserupakan atau yang diserupai itu tidak ada itu. Yang diserupakan atau yang menyerupainya tidak ada. Ikutilah cahaya yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Ya jelas bukan cahaya. Jelas bukan. Itu Quran yang jelas itu. Kemudian turun. Itu bukan wataknya cahaya. Seharusnya watak cahaya adalah, tabiatnya adalah bersinar. Nah tapi yang dimaksud adalah, dan itu saya kira sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Jadi isti'arah ini secara gampang adalah makna konotatif, makna kiasan, bukan denotatif, bukan makna hakiki. Jadi majazi, memang termasuk pembahasan dari majaz. Jadi seolah-olah begini, kalau Anda ingin dibukakan pintu roja, maka saksikanlah segala anugerah Allah kepadamu. Ini tidak nyambung. Kalau teks secara nalar ya, atau secara normal itu. Tapi manakala dengan pendekatan isti'arah atau makna kiasan, nyambung ini. Kalau mau dibukakan pintu, seharusnya dakko ya duku. Ya mengetuk. Kalau mau dibukain pintu, kan mengetuk itu. Tapi tidak ada kata mengetuk. Maka renungi anugerah Allah kepadamu. Nah berarti pintu atau mengetuk itu dihilangkan. Musta'ar anhunya tadi itu. Atau musta'ar minhunya. Maka disebut ini
atau isti'arah yang tasyrih, yang hanya nyebut musta'ar minhu, musta'ar lahunya tidak. Atau tidak nyebut dua-duanya, tadi disebut mutlak ya. Biasanya mutlak, tajrid, tasyrih. Tasyrih ini maknanya bisa menyaring, kemudian mengutamakan atau menjadikan tujuan. Jadi seharusnya kalau bab ini tujuan kita, malah begini. Memang terlalu percaya diri itu tidak baik ya. Hanya kalau beramal, nah ini kemarin saya ingat Imam Asadullah Al-Muhasibi ada di Ihya. Kenapa Imam Al-Muhasibi, Haris Al-Muhasibi ini disebut Imam Muhasibi? Karena beliau selalu mengkoreksi dirinya. Beliau tidak melihat langit itu 40 tahun. Ini ada ya, ini kabar gembira. Ada dua kemungkinan di sini, kalau di Ithaf itu lebih ya. Tapi sebenarnya saya yang baca Ithaf itu tidak ngerti-ngerti. Lebih baik baca Ihya-nya saja. Ithaf Sadal Mutakin di sarahnya dia. Jadi ada orang diangkat wali dari kecil. Ada karena upaya-upayanya. Ada yang naik menjadi wali kutub itu justru setelah meninggal. Seperti Imam Al-Muhasibi, itu kata Imam Al-Ghazali ya. Jadi begini. Setelah meninggal, ada ulama bermimpi beliau, Allah menegurnya. Riz kepada Imam Haris Al-Muhasibi itu ya. Saya kecewa ke kamu, saya mengapresiasi ibadah, tapi saya kecewa satu hal pada kamu. Apa? Nanti periksa di Ihya ini ya. Ada juz 4. Kemudian saya kecewa pada kamu. Loh kenapa Tuhan? Karena kamu tidak mau melihat langit. Tapi perhatikan jawaban beliau ini. Saya sungkan ke Nabi Adam ini. Kenapa? Beliau 300 tahun tidak melihat. Gara-gara itu. Jadi Allah kecewa, ditegur oleh Tuhan. Kamu seharusnya memandang Tuhan, melihat ke langit. Jadi memandang apa? Wasilun minhu ilaika tadi itu ya. Nah tapi beliau disebut Al-Muhasibi karena sedih. Terus beliau ini jangan-jangan ibadah tidak diterima. Ditingkatkan lagi karena wali ya. Terus ditingkatkan itu. Nah untuk kita beda dengan kalau beramal harus anta muqinun. Anda yakin amal ini diterima. Bahkan kalau mau bahasa ini tidak sombong. Memang kita seharusnya demikian. Kita harus yakin masuk surga. Kenapa Yusron? Ada? Mungkin Bahri tahu ini. Karena Allah, karena Nabi sudah ngasih kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci neraka tidak dikasih. Ini rahmatnya Allah ini. Tidak dikasih kunci neraka. Kunci surga yang dikasih. Ini kan hebat sekali. Wih kata Maman, Pak ini cocok untuk materi BKD Pak. Untuk kesombongannya itu loh. Man, biasa saja Man. Nah, karena ilmuku lebih tinggi dari kesombongan. Maman salah. Kesombonganku lebih tinggi dari ilmuku. Bahkan kalau dilihat ilmunya tidak ada. Nah, jadi oleh karena kemurahan Allah. Fabima rahmatim minallah ya. Yang itu baru satu di dunia ini. Maka kita ibadah itu enak, ya merasa enjoy, merasa santai atau apa dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan ini secara gampang demikian ya. Mari kita melihat memandang Allah ini dari perspektif ihsan atau is'af, altof, karom, fadol. Ini is'af ini mungkin ada yang belum tahu, inayah ya, pertolongan banyak sekali. Apakah jalbil manafi atau daf'ul mador ini banyak sekali. Orang seperti kita ini loh, yang amal standar, pengetahuan standar, kok dihormati orang. Nah itu dia. Apa orang itu menerima baik kita ya. Kalau Yusron ya disenangi jin juga ya kan. Disenangi falah dalam hal ini. Ini membuktikan betapa murahnya Allah. Betapa kita diam-diam saja itu kemudian lalu datang makanan, datang orang kasih makan dan seterusnya. Ini bukti bahwa rahmatnya Allah tak terperi ya. Begitu memandang itu kita roja. Meskipun dalam perjalanannya kita berbuat dosa. Jadi betul kalau konsep hidup ini kembali ya. Roja'ah. Ini roja'ah ini dipakai Syiah tapi beda pembahasannya. Sedangkan tadi Ustadz Nafis menyinggung tawalud ya. Tawalud ini kalau bahasa Jawa bayi kesundulan. Jadi itu bayi baru 9 bulan umurnya atau baru umur setahun punya anak lagi. Nah itu. Bahasa Jawa kesundulan apa bahasa Indonesianya itu? Itu yang dimaksud ya salah satunya. Kemudian kalau baca Quran itu tawallud itu melahirkan suara baru di luar makharijul huruf. Misalnya apalah bacaan Quran tadi itu ya. Apa? Alladzina yadhkurullah qiyaman wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Ngomong ta itu bukan ta tapi ta. Lam, elam. Nah itu tawallud, itu tidak boleh bersuara begitu. Tapi untuk baru belajar tidak apa-apa. Emim, itu melahirkan suara baru.
Nah, tapi untuk para yang belajar ya enggak apa-apa, atau banyak kan begitu biasanya ya. An-nun ilaihi raji'un. Nah, itu melahirkan suara baru di luar makhrajul huruf tawallud ya. Tapi maka banyak istilah seperti tajrid dalam tasawuf ya beda. Nah, ini melahirkan suara-suara seperti itu terlarang ya. Oke, ini patut kita syukuri bahwa Nabi hanya memberi kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu neraka tidak dikasih. Betapa istimewanya nikmat ini ya. Nah, kita perhatikan nikmat Allah itu lakot karena faddolna. Faddol itu juga ada di Quran itu. Nanti cari surat apa itu ya. Walakot karomna bani Adam wa halna fil barri wal bahri min thayyibat. Kemudian dikasih rezeki yang baik-baik. Karomna bani hamalna fil barri wal bahri. Transportasinya mudah. Baik di mana, di bahri maupun di maman ya, fil barri wal bahri ya. Bar daratan yang melata, meliak liu, dita ini, wal bahri dan bahri ya. Yus kok ketawa Yus? Oke. Karena beliau konsepnya bukan taubat tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadlan ayatin khalaqna tafdila, dan dikasih fadol. Dikasih keutamaan ya, satu berbeda mungkin dengan yang lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan kemarin, kita bisa gunakan pendekatan seperti ini. Ini kan kita kemarin dalam rangka meraih derajat istiqomah, boleh jadi kita terjerumus pada satu perbuatan dosa. Ini jangan lupa, bukan dzunub ya, al-wuqu' fi dzanbi. Terjerumus, terlanjur berbuat satu dosa. Dan itu jangan menyebabkan kita putus asa. Entoh sekalipun kita pendosa, Allah menyebut kita ya ibadiyah. Atau ya ibadi, wahai hambaku. Meskipun kita berlebih-lebihan dan seterusnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, mari kita membaca ini sedikit ya. Idza arata yaftah laka babar roja. Jangan sampai roja ini menjadi pseudo roja, kuasi roja. Apa itu? Mungkin saya pernah bikin quote atau apa, saya lupa itu ya. Meyakini Allah Maha Pengampun, Pemaaf, membuka pintu tobat apa, tapi kita malah berenjoy-enjoy dengan dosa. Membiarkan keterlanjuran dosa tanpa mau memperbaiki diri atau bertobat kembali kepadanya, itu malah degradasi spiritual. Nah, seharusnya kalau ingin menapaki tangga irtaqo, naik ya, menapaki tangga roja, ya saksikanlah betapa nikmat Allah ini, renungilah betapa tak terperi. Tapi supaya khauf, ya perhatikan persembahan kita yang sedikit serba minimalis ya. Jadi anak saya ini, Eza ini kalau rukuknya cuma bukan 90 derajat, mungkin 25 derajat saja. Sujudnya enggak nyentuh itu, lalu ditempelkan ke tangannya. Kok gitu katanya? Saya tanya kok gitu rukuk sujud? Ya kan nggak ada orang katanya. Nah itu jadi nggak ada orang katanya itu. Nah ini terbalik, biasanya kita wirid dzikir begitu banyak orang, banyak sekali wiridan kita. Tapi begitu sendirian, serba sangat cepat, itu kilat ekspres itu. Atau kereta cepat. Tadi saya nonton video kereta cepat itu ya, yang 600 kilo per jam itu ya. Tapi begitu tidak ada orang malah serba minimalis. Ini kan kebalik. Seharusnya wiritan dengan banyak orang jangan panjang-panjang. Sholat di hadapan banyak orang itu cepat-cepat saja. Jangan terlalu cepat ya, tapi juga jangan terlalu lama. Dan salah satu alasan ketika kita ngaji surat Ikhlas, dulu ada yang nanya. Ngaji minggu tafsir itu. Kenapa surat Ikhlas kan paling banyak namanya? 19 itu. Ya surat Al-Iman, surat At-Tauhid banyak, surat Al-Aman dan Al-Jamal karena ada keindahan Tuhan di situ, nama lainnya ya. Kenapa disebut surat Ikhlas? Lalu kita jawab dengan gampang. Karena begitu imam membaca qul huwallahu ahad, itu hatinya makmum sangat ikhlas. Ya kan? Ini cepat sholat ini. Coba imam baca wal fajri walayali wasyafi wal alladzi. Wah itu lama ini dan menggerutu hatinya itu, ya kan? Jadi lebih baik baca surat apa Nur? Supaya makmum itu ikhlas, karena makmum sangat ikhlas, imamnya juga. Dan ini bukan ini sangat empiris ya. Jadi saya ngimamin Jumat, khutbah lama, sholat lama, amplopnya sama. Lebih baik kan khutbah cepat, sholat cepat. Toh amplopnya juga sama. Nah, itu baik itu ya. Juga ada yang aneh-aneh, itu sering kali saya menjawab pertanyaan dengan akal-akalan, language game seperti itu ya. Kenapa Pak? Itu yang dibaca kok. Mungkin ada yang Wahabi atau apa, mungkin enggak tahu ya, Wahaman atau apa nanya. Kenapa sih kok yang mati apa yang hidup dikirimin Fatihah katanya. Itu lalu kita jawab saja dengan gampang. Kalau Anda mau baca Al-Baqarah, 2 jam enggak selesai ya kan. Jadi bukan ila hadratin Al-Baqarah, bukan Al-Fatihah itu.
Silahkan mau, kalau mau Al-Maidah itu juga panjang, Alu Imron. Tapi ternyata Fatihah itu lebih gampang itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi begini. Bagaimana supaya hidup ini seimbang antara khauf roja, i'tidal tadi itu. I'tidal itu posisi setelah ruku mau sujud. Jadi kan hidup ini kan di ayun-ayun kita, terombang-ambing antara harapan putus asa. Apa yang kita mau kadang tidak dicukupi, dipenuhi oleh Allah, sementara apa yang kita takuti justru itu terjadi. Nah, dengan memperhatikan itu, jangan salah ya, yang datang dari Allah di sini saya baca tadi ya. Ini banyak mengutip Imam Ghazali juga. Kemudian di Misbahul Zulam Syekh Nawawi, atau di sini di syarah Iqadul Himam ini, yang sedianya dibaca Ustadz Falah biasanya, ini juga hal-hal yang buruk ini juga Allah tidak, supaya kita awadaka. Allah menginginkanmu untuk membiasakan pola pikir ini. Cara pandang yang seperti ini dalam menjalani hidup. Begitu terbiasa kita tidak memandang kecuali hasanan. Kecuali itu baik, memang dari Allah semua. Jadi Allah ini kadang memberi, menganugerahi kita bukan sesuai keinginan atau apa, tapi sesuai kebutuhan kita. Kalau dikasih kaya tidak sanggup, kalau dikasih pinter nanti sombong ya kan. Akhirnya sudahlah, tidak usah belajar saja, kata Maman itu. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir sebagai catatan penutup, memandang, melihat persembahan kita kepada Allah seharusnya tidak pantas ya. Tapi ini cara paling ideal, cara paling praktis, mangkus sangkil untuk menumbuhkan khauf. Iya ya, kalau ulama saja khaufnya sedemikian rupa, sangat takut itu ya. Kepada Allah, kepada murkanya, siksanya, dan seterusnya. Takut akan su'il khotimah, takut tidak dianggap, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sekali lagi meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan jangan lupa khauf ini di sini baru hal ya yang disinggung ya, belum makom. Karena berubah-ubah di kita. Nah, untuk sampai derajat itu, maka fasyhad. Kita memiliki dua syahadah, musyahadatain tadi ya. Syahadah melihat anugerah Allah, merenungi, juga syahadat untuk menginsafi kekurangan kita dalam melayaninya, beribadah kepadanya. Dan ini pasti tidak cocok kalau dibandingkan itu. In ta'udu nikmatallah, walaqad karramna bani Adam tadi itu loh. Betapa banyak yang durhaka ke Allah tapi dibiarin saja. Yang ugal-ugalan tetap dibiarkan saja. Dan ini salah satu keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin demikian. Jadi ini cara hidup ideal adalah seimbang antara khauf roja. Kalau roja, supaya tidak berlebihan, supaya tidak kuasi roja, supaya bukan pseudo roja, diimbangi dengan khauf. Begitu pula takut ke Allah berlebihan, yang dalam pandangan para sufi, tidak itakullah, tidak ditakuti, tapi mencintai ya. Tapi ini juga seimbang dengan roja. Kalau berbuat dosa, pandanglah bahwa Allah ini pengampun ya. Memang fokus ke dosa itu baik ya, diperbaiki atau apa kesalahan-kesalahan. Tapi Allah lebih di sini ayyaftaha. Allah lah yang otoritas tunggalnya di situ. Yang dengan itu kita seimbang menjalani hidup. Jadi musibah atau bencana, mendapatkan manafi atau mador, kita biasa saja. Tidak gampang kagetan. Nah, generasi gampang kagetan ini generasi kalian, facilness, facile itu, facilness. Ingin serba gampang, serba mudah, atau disebut generasi stroberi. Orang petani paling susah di dunia salah satunya petani stroberi, pekebun stroberi. Di rumah kaca, di penangkaran khusus, cuacanya apa? Coba saja bandingkan dengan nanam jagung atau heri tadi, jahe ya, ditanam saja tempat terbuka. Bahkan cari kupingnya siapa? Kupingnya Dita, tanam jahe, tumbuh di situ. Karena banyak kotor, tidak dibersihkan. Atau di kamar, saya tidak nyebut kamar mana, tapi di bawah ini ada kamar kaplingan, Heri. Jadi kamar itu seperti rumah kaplingan. Tidak peduli satu sama lain, bisu saja. Jadi di kapling-kapling bahria di kamar itu. Itu kalau ditanami tembakau juga tumbuh di situ. Kan rumahnya serem banget di situ itu. Udah baju berantakan atau apa, tapi ya itulah santri ya. Itu maksudnya apa itu Nur? Diperbaiki ya, diperbaiki itu, dibersihkan. Toh itu tempat tinggal kalian sendiri. Jangan dianggap kaplingan ya. Ini kaplingannya Maman, sini Bahri ya, sini Jayadi, sana Niko. Ini masing-masing bisu semua. Orang ini kan di kaplingan tidak peduli, tidak kenal tetangga kan.
Lalu Yusron dengan bangga, di bawah ini kamar masyarakat. Bukan, itu pemakaman umum yang di bawah itu. Ya, sama juga, sama tidak pedulinya ya. Nah, itu katanya Pak Pin itu yang dimakamkan di situ menghindari tanya jawabnya Mungkar Nakir katanya. Jadi malaikat Mungkar Nakir nunggu di pemakaman yang sana. Wih, kemarin ada pengumuman mati, oh enggak ada orangnya. Ternyata di sana katanya. Dikira makam itu macam sekolah zaman sekarang, ada sistem zonasi ya, dibikin zona-zona. Tapi itulah Pak Pin ya, yang belakangan sering membuli Harry, kakaknya Yusron. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan dijawab nanti Ustadz-Ustadz ini yang menjawab ini.